Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang materi iterable di Kotlin Collection. Sebelumnya kita udah bahas tentang collection. Nah, sebenarnya ada satu lagi superclass di atas collection, namanya adalah iterable. Jadi iterable adalah superclass dari collection interface. Iterable adalah general operation untuk melakukan iterasi seluruh data yang ada di collection, atau kalau misalnya kita mau menghapus data di collection, itu juga ada operasinya di iterable. Nah, teman-teman semuanya ketika kita ngelakuin for each itu ya, nanti si Kotlin itu semuanya manggil si iterable-nya. Jadi nanti dari iterable-nya dia ngelakuin iterate data satu persatu. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan iterable untuk ngelakuin manual perulangan. Jadi, kalau teman-teman perhatikan, di iterable itu cuma ada satu function, namanya iterator. Ya. Iterator itu mengembalikan sebuah objek namanya iterator. Dimana iterator itu sebenarnya sebuah interface juga. Dia punya dua buah function, next untuk ke record berikutnya ya. Hash next itu untuk mengecek apakah dia punya record selanjutnya atau enggak, atau data selanjutnya atau enggak. Jadi sebenarnya sederhana. Jadi kalau teman-teman menggunakan iterable dan iterator, itu sebenarnya teman-teman cuma bisa apa ya istilahnya, nge-iterate data aja, simple. Makanya teman-teman kalau menggunakan for loop kan cuma nge-iterate data. Jadi sebenarnya dia menggunakan iterable dan iterator sebenarnya. Cuma teman-teman nggak perlu tahu lagi kompleksitas di dalamnya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang lebih detail gimana sih caranya ya ngelakuin iterasi data satu persatu di dalam iterable dan juga iterator. Walaupun mungkin kenyataannya nanti teman-teman tidak akan pernah menggunakan ini ya, tapi teman-teman minimal tahu gimana caranya si for loop itu bekerja. Di sini kita punya sebuah function yang namanya display iterable, di mana di sini parameternya ya, namanya iterable, di sini iterable dari generic type-nya T. Lalu teman-teman bisa menggunakan iterator untuk mengambil data iteratornya ya, menggunakan iterable.iterator. Lalu menggunakan perulangan while, di mana di sini teman-teman bisa mengecek iterator hash next. Kalau dia masih punya record selanjutnya, kita akan ambil recordnya. Caranya menggunakan iterator.next. Jadi ini sebenarnya yang dilakukan ketika teman-teman secara otomatis menggunakan for loop value in si collection-nya. Jadi sebenarnya ngelakuin hal ini juga sebenarnya, cuma secara otomatis ya. Teman-teman nggak perlu lagi pusing mikirin tentang manual seperti ini. Cuma ya sekarang biar teman-teman tahu aja sebenarnya bagaimana sih cara kerja si for loop itu. Sekarang kita coba buat iterable, sebuah file. Kita buat sebuah function generic ya, display iterable. Nah, di sini iterable T. Lalu sebenarnya kan teman-teman pakainya gini ya, value in iterable seperti ini ya. Ini kalau otomatis ya. Nah, ini kalau otomatis teman-teman seperti ini. Nah, manualnya seperti apa sih? Ini tuh sebenarnya dia akan manggil code-nya seperti ini. Jadi dia akan manggil iteratornya. Diambil dari iterable.iterator ya. Selanjutnya dia akan ngelakuin perulangan while iterator hash next. Apakah dia masih punya record selanjutnya? Kalau masih punya, kita akan ambil value-nya sama dengan iterator.next. Lalu kita print value. Jadi kode yang ini, singkat ini, for loop ke iterable atau collection, itu semuanya detailnya seperti ini. Jadi lumayan dipersingkat ya teman-teman menggunakan for loop seperti ini. Kita bikin main function-nya, display iterable, contohnya list of Eko Kurniawan Kanedi. Nah, kenapa masuk ke sini ya? Karena kan list of itu dia turunan dari collection, di mana dia adalah turunan dari si iterable juga. Set of sama dia juga bisa. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, keluar semua ya. Jadi mirip kayak perulangan for loop seperti ini.
Cuma ini lebih low level, lebih manual. Ya mungkin pada kenyataannya nanti teman-teman jarang ngelakuin hal ini ya. Tapi ya sekarang teman-teman jadi udah tahu gimana cara kerja si for loop ini. Nextnya, iterable itu datanya tidak bisa berubah. Nah, ada juga yang mutable, iterable, datanya bisa berubah. Tapi perubahannya sederhana sih, dia cuma bisa dihapus doang. Jadi ada istilahnya remove ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan mutable, iterable, dia punya function yang namanya iterator juga, cuma balikannya dia mutable, iterator. Di mana mutable, iterator, dia turunan dari iterator juga. Jadi teman-teman ada function ininya ya, next sama hasNext-nya, tenang aja. Nah, cuma dia ada tambahan remove. Remove itu berarti menghapus data pada saat ini iterasinya. Jadi kalau teman-teman menggunakan next data pertama, ketika teman-teman panggil function remove-nya, dia akan menghapus data pertama tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Ini kebetulan kodenya cuma nge-display aja. Kalau teman-teman pengen coba nge-remove datanya, silakan, boleh. Nggak masalah. Oke, kita buat mutable iterator. Oh, sorry, iterable ya. Iterable. Saya akan copy paste biar cepat. Lalu saya replace display iterable menjadi display mutable iterable. Replace all. Oke. Selanjutnya berarti di sini kita ganti mutable iterable. Nanti di sini error, kenapa? Karena dia tidak mutable, jadi kita harus ganti mutable list of. Ini juga mutable list of. Seperti ini ya. Nah ini. Nah kalau teman-teman pengen hapus datanya, teman-teman soalnya bisa menggunakan iterator remove. Artinya ini menghapus data yang saat ini lagi diiterate. Jadi kalau teman-teman hapus, otomatis dia akan ngilang dari si listnya. Jadi ini untuk menghapus data di iterasi saat ini. Ini kalau saya running, ya hasilnya sama aja sih sama yang sebelumnya. Jadi cuma nge-iterate data satu persatu doang ya. Ya dilihat sama. Jadi bedanya cuma di sini ada function remove untuk menghapus datanya. Sebelumnya tadi kita udah bahas tentang iterator, tapi sebenarnya ada banyak lagi jenis iterator. Jadi nggak cuma interface iterator sama mutable iterator. Nanti kita akan bahas di materi selanjutnya tentang detail lagi tentang iterator.